Ini dia penyebab-penyebab impotensi dan bagaimana cara mengatasinya. Kita akan membahas secara lebih lanjut di video kali ini. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, salah satu kasus yang paling sering saya temui itu adalah kasus impotensi alias disfungsi ereksi pada pria. Jadi saya setiap harinya bertemu dengan pasien-pasien dengan penyakit tersebut dan saya menemukan apa saja sih penyebab dan bagaimana cara menanganinya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan. Penyakit impotensi atau bahasa ilmiahnya disfungsi ereksi merupakan sebuah penyakit yang cukup mengkhawatirkan pada pria. Biasanya seorang pria dicurigai mengidap penyakit impotensi ini apabila ditemukan saat hendak berhubungan seksual dengan pasangannya, ia didapatkan kalau kekerasan penisnya ini mulai menurun atau bahkan dia tidak bisa keras sama sekali. Tidak jarang ada pula pria yang saat hendak berhubungan seksual tiba-tiba saja penisnya itu kempes di tengah alias belum ejakulasi sudah mati duluan. Kondisi-kondisi ini sudah merupakan sebuah penanda terjadinya penyakit impotensi alias disfungsi ereksi. Khususnya kalau kondisi ini sudah terjadi lebih dari 3 bulan. Dalam keadaan yang normal, sebetulnya penis itu harus dapat terjadi kekerasan setelah kita mendapatkan rangsangan atau stimulasi. Karena saat kita mendapatkan rangsangan, aliran darah di penis itu akan meningkat, kemudian terjadi penahanan, sehingga timbullah kondisi ereksi. Tetapi pada penyakit disfungsi ereksi alias impotensi, pria tersebut terdapat kendala yang mengakibatkan aliran darahnya tidak optimal. Mungkin dari masalah pembuluh darah, atau mungkin penyebab-penyebab lainnya yang akan kita bahas. Salah satu langkah awal terbaik untuk menangani kasus impotensi adalah kita harus mencari tahu kira-kira apa nih penyebab terjadi impotensi ini. Karena dengan kita tahu penyebabnya, kita bisa menangani akar permasalahannya. Tentu tidak bijak ya kalau misalnya nih kita hanya memperbaiki gejalanya aja. Misalkan ada pria dengan impotensi, kita kasih obat, tapi kita tidak tangani atau mencari tahu penyebabnya. Yang terjadi bukan tidak mungkin kondisi ini dapat terjadi dalam jangka panjang, pria tersebut tidak mendapat perbaikan yang optimal, sehingga ujung-ujungnya penisnya tidak dapat keras meskipun mendapatkan pengobatan. Jadi sangat penting ya kita cari tahu akar penyebab yang mengakibatkan impotensi. Secara garis besar, berdasarkan data penelitian dan pengalaman saya sebagai dokter spesialis andrologi, penyebab dari impotensi ini dikategorikan menjadi 7 besar penyebabnya. Kita akan membahasnya satu persatu dan saya akan jelaskan bagaimana solusi terbaiknya untuk masing-masing kasus. Penyebab yang pertama itu adalah gangguan pembuluh darah, khususnya di pembuluh darah penis. Gangguan pembuluh darah pada penis merupakan salah satu penyebab yang tersering saya temukan khususnya pada pria-pria yang di atas 40 tahun. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kalau untuk terjadi ereksi itu perlu aliran darah yang optimal di daerah penis. Kalau misalnya ya aliran darah penisnya terhambat, mungkin ada penyakit atau sumbatan, maka yang terjadi penisnya ini tidak dapat terjadi ereksi sehingga menimbulkan penyakit impotensi. Mudahnya bayangin aja ya, seperti ada sebuah selang yang di dalamnya itu ada air yang mengalir. Nah, sama halnya dengan fungsi ereksi. Pada orang yang mengidap impotensi, selang tersebut ada terdapat gangguan. Mungkin di dalam selangnya itu terdapat sumbatan sehingga airnya tidak bisa mengalir. Mungkin selangnya itu terlalu kaku sehingga tidak bisa dialiri cairan dengan optimal. Atau mungkin ada penyebab-penyebab lain yang mengakibatkan selang tersebut rusak dan tidak dapat dialiri cairan. Kita harus tahu juga ya, kalau pembuluh darah di penis itu adalah salah satu pembuluh darah terkecil pada seorang pria. Sehingga ketika seorang pria mengidap impotensi yang dikarenakan ada masalah pembuluh darah, jangan sepelekan kondisi ini. Bukan tidak mungkin kalau dibiarkan dalam jangka panjang, yang terkena selanjutnya itu adalah pembuluh darah yang lebih besar. Sehingga ada data penelitian yang menunjukkan pada pria yang mengidap impotensi, kalau dibiarkan dalam 5 tahun, dia berisiko terkena penyakit serangan jantung. Dibiarkan lebih lama lagi sampai 10 tahun, dia berisiko terkena penyakit stroke. Karena tadi pembuluh darahnya semakin lama akan mengenai pembuluh darah yang besar. Jadi kita harus waspada kalau ada masalah ereksi, jangan disepelekan. Bukan tidak mungkin gangguan ini bisa mengancam kesehatan dan jiwa kita. Adapun beberapa kondisi yang sering mengakibatkan gangguan pembuluh darah di penis itu ada beberapa. Paling sering itu adalah darah tinggi dan adanya penyakit gula tinggi alias diabetes. Selain itu juga bisa ada permasalahan kadar kolesterol yang tinggi, kemudian asam urat yang terlalu tinggi.
Itulah mengapa idealnya ya seorang pria itu sangat penting untuk medical check up secara berkala. Kalau kita itu udah usia di atas 40 tahun, minimal setahun sekali. Coba deh pertimbangkan untuk memeriksa, mulai dari tensi dan pemeriksaan laboratorium darah. Kalau ditemukan ada kondisi penyakit tersebut di tubuh kita, segera temui dokter untuk mendapatkan penanganan. Karena kalau dibiarkan dalam jangka panjang, maka yang terjadi pembuluh darah penis rusak atau mungkin mengenai pembuluh darah yang lainnya. Tetapi kalau memang kita sudah mengidap penyakit tersebut, sangat penting juga ya untuk memonitoring secara berkala. Jangan sampai kita sudah terbiasa dengan dosis obat yang lama dari dokter, tetapi kita tidak mengecek ulang. Bukan tidak mungkin karena pola hidup kita yang semakin tidak sehat, yang terjadi adalah gangguannya ini semakin berat sehingga membutuhkan dosis obat yang lebih tinggi. Di samping penyakit tadi, juga ada kebiasaan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan pembuluh darah penis, yaitu adalah penggunaan rokok ataupun rokok elektrik alias vape. Karena penggunaan rokok ini dia akan menyerang pembuluh darah di penis, dan kerusakannya ini bukan dalam jangka waktu singkat, melainkan dalam jangka waktu panjang setelah kita lama menggunakan rokok. Ini yang menjelaskan ya kenapa ada orang yang perokok dia itu nggak ada masalah ereksinya dalam jangka waktu lama. Tetapi setelah dia semakin tua, bukan tidak mungkin, barulah timbul gangguan ereksi. Dan ini disebabkan karena kebiasaannya sejak muda menggunakan rokok. Jadi sangat penting ya, pada pria yang mengidap impotensi, kalau misalnya dia merokok atau nge-vape, disarankan untuk berhenti total menggunakan zat tersebut untuk memperbaiki pembuluh darahnya. Solusi terbaik pada pria yang mengidap gangguan ereksi akibat permasalahan pembuluh darah, selain harus berhenti merokok, dia juga disarankan untuk mendapatkan pengobatan penyakit-penyakit yang diidapnya. Sebagai contoh, kalau dia ada menderita darah tinggi, ya dia harus mendapatkan obat darah tinggi. Atau dia menderita penyakit diabetes alias gulanya tinggi, maka dia harus mendapatkan obat diabetes. Dengan kita menangani penyakit-penyakit tadi, diharapkan fungsi ereksinya bisa membaik. Sekarang kita lanjut penyebab kedua terjadi impotensi, yaitu adalah permasalahan pada pikiran alias stresor. Gangguan impotensi akibat masalah pikiran merupakan salah satu penyakit yang sering saya temui pada pria-pria yang usia muda. Saya pernah ya nemuin ada pria yang kisaran usia 20 tahunan dan dia itu memiliki pola hidup yang sebetulnya relatif sehat. Dia baru menikah kisaran 1 bulan, tetapi sudah timbul penyakit impotensi. Setelah saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan kalau sebetulnya tubuhnya nggak ada masalah, pembuluh darahnya normal. Tetapi ternyata penyebab impotensinya diakibatkan ada masalah pikiran atau stres yang begitu tinggi sehingga menghambat fungsi ereksi pada pria tersebut. Jadi kita perlu tahu dulu ya, kalau yang namanya fungsi ereksi itu dikendalikan oleh saraf yang tidak bisa kita kontrol secara langsung. Sarafnya ini baru aktif kalau kita dalam kondisi rileks, tenang, dan nyaman. Pada pria-pria yang dia itu stresnya tinggi, meskipun dia usianya muda, tubuhnya sehat, hal ini akan mengakibatkan saraf yang mengontrol ereksinya tidak bisa bekerja dengan baik. Makanya sangat penting ya kalau pria itu saat berhubungan seksual, dia harus dalam kondisi pikiran yang nyaman dan tenang. Untuk penanganan masalah impotensi akibat pikiran ini, disarankan kita harus mengontrol stresor yang mengganggu hubungan seksual. Diharapkan kalau stresornya ini bisa hilang, kita bisa lebih tenang dan lebih let it flow saat berhubungan seksual, ereksinya akan terjadi lebih baik. Tapi kalau kita masih cemas dan khawatir, coba deh kita tenangkan pikiran dulu, healing, cari penyegaran. Kemudian kalau kita sudah merasa tenang dan nyaman, barulah coba untuk berhubungan seksual dengan pasangan. Namun, kalau kita sudah mencoba hal tadi, tetapi gangguan ereksinya masih ada, stresornya masih sulit dikendalikan, saran saya, coba deh pertimbangkan untuk menemui tenaga kesehatan profesional, seperti psikolog, psikiater, atau dokter andrologi. Karena pada stresor-stresor yang tinggi, biasanya dia membutuhkan penanganan lebih lanjut. Bukan tidak mungkin kita membutuhkan obat-obatan agar dapat memperbaiki stres tersebut, sehingga fungsi ereksinya lebih baik lagi. Baik, sekarang penyebab ketiga gangguan ereksi, yaitu adalah gangguan hormon pria. Hormon pada tubuh pria memiliki peranan yang penting pada fungsi kesehatan dan fungsi reproduksi. Salah satu hormon yang menjadi primadona bagi fungsi seksual pria itu namanya adalah hormon testosteron. Karena testosteron ini berperan penting untuk mengatur libido seksual, fungsi ereksi, ejakulasi, dan proses pembentukan dari sperma pria. Ketika kadar hormon testosteron pria ini rendah, maka yang terjadi adalah akan timbul tuh gangguan-gangguan di tubuhnya,
khususnya permasalahan reproduksi. Mungkin pria tersebut merasakan kalau gairahnya itu rendah, ereksi pagi mulai jarang, kemudian kekerasan ereksinya menurun. Di samping itu dia juga merasakan ya kalau tubuhnya ini mudah capek, ngantuk, lelah, dikarenakan hormon testosteron ini perannya sangat luas sekali di tubuh kita. Itulah mengapa biasanya pada pria yang mengidap gangguan hormon testosteron rendah, selain ada keluhan gangguan seksual, juga ada keluhan di tubuhnya. Sebetulnya, penurunan kadar hormon testosteron atau yang kita kenal dengan istilah andropause ini paling sering mengidap pada pria-pria di atas usia 40 tahun. Tetapi beberapa kali ya, gangguan andropause ini bisa saja terjadi lebih awal pada pria-pria yang mungkin usianya muda, kisaran 20 atau 30 tahunan. Hal ini sering diakibatkan selain mungkin karena ada faktor genetik, juga dikarenakan pola hidup yang kurang sehat sehingga mengakibatkan hormon testosteronnya rendah sejak muda. Pada pria yang memang sudah terbukti mengalami gangguan hormon testosteron, maka solusinya adalah dia mendapatkan terapi penambahan hormon testosteron. Kita kenal istilah medisnya dengan testosterone replacement therapy atau singkatannya TRT. Pemberian terapi TRT ini sangat disarankan karena dia akan menormalkan kadar hormon testosteron pada pria sehingga diharapkan fungsi seksualnya akan jauh lebih baik. Pemberian TRT ini ada beberapa cara, ada yang dengan suntikan, obat minum, atau bahkan gel yang diusap secara berkala. Terkait pembahasan mengenai TRT, saya sudah pernah membuat video khusus yang membahas hal ini. Kalau misalnya kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link di atas. Di samping hormon testosteron yang bermasalah, bukan tidak mungkin ada gangguan hormon-hormon lain yang mengakibatkan masalah pada fungsi ereksi pria. Sebut saja ada hormon seperti misalnya hormon estradiol yang terlalu tinggi, prolaktin yang terlalu tinggi, tiroid yang bermasalah. Kondisi-kondisi ini juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi seksual karena hormon tadi akan menekan fungsi seksual pria. Idealnya untuk tahu apakah kita ada masalah di hormon kita atau tidak, kita bisa mempertimbangkan konsultasi ke dokter. Biasanya dokternya kalau akan curiga ada masalah hormon, dia akan dilanjutkan pemeriksaan laboratorium untuk mengecek lebih lanjut, betul tidak nih hormonnya bermasalah atau tidak. Kalau memang ditemukan ada masalah hormon, maka dapat diberikan obat-obat untuk mengatur hormon tadi sehingga fungsi seksualnya dapat kembali normal. Sekarang kita lanjut ke penyebab yang keempat, yaitu adalah gangguan permasalahan saraf. Gangguan saraf ini salah satu penyebab impotensi yang sering terabaikan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, untuk terjadi ereksi itu ada peran dari saraf di tubuh kita juga loh. Saraf ini mengalir ya dari otak sampai kemudian ke daerah tulang belakang, kemudian ke penis. Kalau misalnya nih ada permasalahan dari fungsi sistem saraf tadi, maka akan timbul pula gangguan ereksi pada pria. Adapun beberapa kondisi kelainan penyakit saraf yang dapat mengakibatkan gangguan ereksi itu ada beberapa. Misalnya kita ada riwayat kecelakaan atau trauma terbentur di daerah saraf kita di tulang belakang atau mungkin di otak. Bukan tidak mungkin ini dapat menyerang fungsi saraf yang mengontrol ereksi. Atau kita terkena penyakit-penyakit saraf lain. Contoh ada seperti penyakit stroke, epilepsi, kemudian ada neuropati diabetik atau diabetes yang mengakibatkan gangguan persarafan. Biasanya pada seorang pria yang mengidap impotensi akibat permasalahan saraf, di samping ada masalah seksual, biasanya juga ada permasalahan di tubuh lainnya karena kondisi saraf tadi. Misalnya kalau kondisinya stroke atau menyerang saraf-saraf tertentu, maka yang terjadi pada pria tersebut akan timbul ya gangguan pengontrolan otot-otot di tubuhnya karena penyakit saraf tadi. Begitu pula pada kondisi kelainan saraf akibat penyakit diabetes. Biasanya seorang pria tersebut merasakan ya kalau jari-jarinya itu mulai kebas, nggak kerasa, kemudian ada timbul rasa kesemutan, nggak nyaman di tubuhnya. Ini merupakan salah satu gejala dari penyakit tadi. Contoh lain lagi ya, kalau misalnya nih gangguan sarafnya diakibatkan cedera tulang belakang akibat kecelakaan, biasanya dia juga menderita ya ada gangguan saraf di daerah panggulnya. Mulai dari kencingnya, biasanya dia kesulitan mengontrol, atau mungkin keluhan-keluhan lainnya yang mengakibatkan dia kesulitan untuk mengontrol tubuh. Solusi untuk impotensi akibat permasalahan saraf ini memerlukan pendekatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter spesialis neurologi atau ahli saraf untuk mengobati masalah saraf tadi ya. Diharapkan kalau sarafnya ini mulai normal, maka dapat terjadi ereksi lebih baik. Biasanya juga dapat dipertimbangkan latihan rehabilitasi medik ya, jadi ke dokter SPKFR atau kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dokter tersebut biasanya dapat memberikan latihan untuk mengoptimalkan saraf dan fungsi otot, terutama yang mengontrol fungsi ereksi. Di samping itu biasanya juga akan diberikan oleh dokter andrologi obat-obat untuk menunjang fungsi ereksinya.
Sekarang kita lanjut ke penyebab yang kelima, yaitu adalah gangguan ereksi akibat efek samping obat-obatan. Beberapa jenis obat itu sebetulnya ada loh yang bisa menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Salah satunya adalah timbulnya efek samping gangguan ereksi alias penyakit impotensi. Hal ini perlu kewaspadaan ya, karena biasanya pada orang-orang yang usia lanjut, dia udah konsumsi berbagai macam obat, harus hati-hati. Bukan tidak mungkin impotensinya ini akibat dari penggunaan obat-obatan tertentu. Sebagai contoh, ada beberapa jenis obat untuk menangani darah tinggi, kemudian lambung, kejiwaan, dan prostat yang dia golongannya dapat mengakibatkan gangguan ereksi. Cara kerja obat tersebut bisa menimbulkan gangguan ereksi itu bervariasi. Misalnya ya, kalau misalnya obat darah tinggi, dia ada golongan tertentu yang dia akan mengakibatkan gangguan masalah pembuluh darah di daerah penisnya. Jadi pembuluh darah penisnya menjadi terhambat. Atau mungkin ada obat-obat kejiwaan yang dia memiliki efek samping gangguan pada hormon sehingga timbullah impotensi. Namun yang perlu diingat, bukan berarti kita harus berhenti mengonsumsi obat-obatan itu secara langsung. Kita perlu untuk berkonsultasi dengan dokter yang memberikan obat tersebut terlebih dahulu. Kita tanyakan, apakah ada golongan obat-obat yang kita konsumsi tadi memiliki efek samping gangguan ereksi atau tidak. Kalau memang tidak ada, maka ini tidak menjadi masalah. Tetapi kalau memang ditemukan, oh ternyata obat golongan darah tinggi yang kita konsumsi sebetulnya memiliki efek samping gangguan ereksi, biasanya obat ini akan di-switch atau diganti dengan obat darah tinggi lain yang dia itu relatif aman untuk fungsi ereksi. Jadi kita jangan langsung main berhenti, karena kalau misalnya ya kita langsung berhenti total konsumsi obat darah tinggi, bukan tidak mungkin hal ini dapat berdampak serius ke tubuh kita karena tekanan darah kita menjadi tidak terkontrol. Pada prinsipnya, solusi untuk menangani gangguan impotensi akibat efek samping obat-obatan ini, kita harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk tahu bagaimana obat yang aman dan apa saja obat-obat yang tidak aman. Kalaupun obat tersebut tidak aman, dapat diganti ke obat yang relatif aman untuk fungsi ereksi. Selain itu, kita juga harus berkonsultasi dengan dokter andrologi. Biasanya untuk dicek, dicari tahu apakah ada penyebab lain, kemudian diberikan obat untuk menunjang fungsi ereksinya. Baik, sekarang kita lanjut ke penyebab yang keenam. Penyebab gangguan ereksi yang keenam itu dikarenakan adanya komplikasi akibat pasca operasi. Beberapa tindakan pembedahan, terutama yang melibatkan di daerah panggul, prostat, kantung kecing, atau tulang belakang, ini memiliki risiko terjadinya gangguan ereksi pada pria. Karena daerah-daerah tersebut ada memiliki peran khusus untuk fungsi ereksi. Bukan tidak mungkin, pasca tindakan pembedahan tersebut, terdapat efek samping yang tidak diharapkan, yaitu adalah gangguan dari ereksi. Contohnya ya, misalnya nih pada seorang pria yang dia itu menjalani operasi prostat. Nah, operasi prostat ini kan sangat berdekatan juga ya dengan fungsi-fungsi ereksi. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, bisa saja loh timbul akhirnya gangguan ereksi pasca operasi. Selain itu, mungkin aja ya dampak pasca operasi kita jadi stres, khawatir, dan cemas sehingga akhirnya timbullah permasalahan pikiran yang kemudian mengakibatkan gangguan dari ereksi tersebut. Kita jadi cemas setiap berhubungan seksual, kita minder, kita khawatir. Ini juga akan menekan fungsi ereksi pria. Solusi untuk menangani kasus ini biasanya selain harus konsultasi ke dokter yang membedah untuk mendapatkan terapi atau mungkin advice lebih lanjut, kita juga bisa berkonsultasi dengan dokter andrologi untuk mendapatkan obat-obat penunjang dan dicek penyebab-penyebab lainnya sehingga diharapkan fungsi ereksinya dapat membaik seperti sedia kala. Lanjut lagi ke penyebab yang terakhir, nomor 7, itu adalah diakibatkan pola hidup yang tidak sehat. Beberapa gaya hidup yang tidak sehat itu dapat mengakibatkan gangguan ereksi. Contohnya ada orang yang merokok, nge-vape, kurang tidur, stresnya tinggi, kemudian makanannya tidak dijaga, minumannya tidak sehat, jarang berolahraga. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan fungsi seksual pria. Memang timbulnya gangguan ereksi akibat pola hidup tidak sehat ini tidak timbul secara instan, melainkan setelah menjalaninya dalam jangka waktu lama. Jadi kalau kita di usia muda, biasanya kita nggak ngerasain ya keluhan tersebut. Barulah terasa ketika kita menginjakan usia 40 tahun ke atas. Kita merasakan ereksinya mulai tidak optimal seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan pola hidup tidak sehat seperti yang saya sebutkan tadi, dia dapat mengakibatkan gangguan-gangguan di tubuh kita.
otot-otot fungsi ereksinya jadi lemah, pembuluh darahnya terganggu, hormon testosteronnya menurun, sehingga timbullah permasalahan fungsi ereksi. Tentu untuk solusinya kita harus memperbaiki pola hidup sehat. Bahkan sebetulnya sebelum timbul keluhan tersebut, kita harus melakukan pola hidup sehat sedini mungkin sejak muda. Kalau kita sejak muda udah melakukan pola hidup yang baik, mulai dari makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat tidur cukup 7-9 jam setiap harinya, kemudian kita bisa mengelola stres, hindari rokok dan alkohol, maka yang terjadi adalah kesehatan kita itu akan jauh lebih baik bahkan hingga ke usia tua. Beberapa kali ya saya nemuin ada orang-orang pria yang sudah menginjakan usia 70 tahun ke atas tetapi hormon testosteronnya masih tinggi, fungsi seksualnya masih optimal. Hal ini dikarenakan mereka yang sudah menginjakan usia lanjut tersebut sudah melakukan pola hidup sehat sejak muda. Jadi kalau kita mau menjaga fungsi ereksi, sangat penting perbaiki pola hidup sehat kita sejak masih usia muda. Baik, itu tadi adalah 7 penyebab impotensi pada pria. Perlu untuk diingat, penyebab pada tiap orang sangat mungkin berbeda-beda. Jadi untuk tahu kita harus berkonsultasi dan dilakukan pemeriksaan dengan dokter terlebih dahulu. Bukan tidak mungkin juga ya, penyebab gangguan impotensi ini terdapat kombinasi. Misalnya ada masalah hormon, kemudian ada masalah stresor, kemudian ada masalah pembuluh darah. Ini sangat sering saya jumpai. Jadi penanganannya biasanya perlu lebih kompleks, lebih lanjut lagi untuk memperbaiki fungsi ereksinya. Terakhir, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas apa saja sih jenis-jenis terapi untuk masalah disfungsi ereksi ini. Kalau kalian mau menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.